Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap, dap, dap. Hai guys, hari ini gue akan memberikan kalian ide bisnis yang pas di cuaca panas seperti ini. Karena dengan dijual secara online dapat dipastikan kalian bisa auto gacor parah. Wih, apalagi di Bekasi. Berguna banget ini. Oke, tanpa berbacot real lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka langsung dengan sebuah amukan api-api neraka yang melahap sebuah rumah. Dan di sana terlihat juga reporter yang agak anti mainstream. Bisa-bisanya make mic yang ada kabelnya. Habis karaokean di mana lu bang? Akibat api neraka yang tak sengaja keluar dari inti bumi membuat Andre dan adiknya harus melihat orang tuanya menjadi barbeque ditambah bubuk balado yang pastinya nasib kedua orang tuanya begitu sial. Karena baru film dimulai mereka sudah kembali ke kursi penonton. Dibayar berapa mereka cuy kalau gini? Nah, Andre yang dulunya adalah pelukis sandal dengan tangan buntung. Ya mungkin sekarang tangannya udah nggak malu buat dikeluarin dari dalam baju. Dimana sekarang ia tinggal dengan omnya yang skin kepalanya mirip Chow Stun. Namun yang namanya film Indosari tentunya di setiap serinya mengandung sebuah kebegundalan. Karena istri omnya ini sedang tak open house untuk anak-anak yatim. Warisan yang harusnya jadi milik kamu, tapi dimakan sama keluarga mereka. Wajar juga sih jadi begundal. Warisannya ditilep sama keluarga Andre. Kedatangan Andre pun membuat keluarga omnya bernama Komar menjadi hancur karena istrinya yaitu Risa tak terima atas kedatangan para begundal yang pernah membuat mereka jatuh miskin. Bahkan di sana mereka pun mendapatkan gelar sebagai trio pembantu yang harus siap melayani kebutuhan para begundal di sana karena isinya full begundal termasuk dua anaknya. Gila nggak tuh? Terlebih lagi saat waktunya makan malam, Andre hanya bisa bagong AFK menunggu serpian-serpian nasi jatuh ke lantai. Enggak dong, kalau itu mah levelnya kelewatan kejamnya. Kak, aku lapar. Makan ya sisaan saya di sini. Ngerti? Ya udah kalau gitu kakak pilihin dulu ya makanan yang bisa dimakan. Buset, makanannya yang bisa dimakan nggak tuh? Di atas meja ada menu batu kerikil kah? Sampai adik-adiknya nggak tahu mana makanan yang bisa dimakan. Namun Broja mau mencaplo hidangan yang ala kadarnya ini. Kalian ngapain masih pada di sini? Datanglah si lampir dengan spek cangkem seperti toa pengumuman sekolah yang marah-marah karena Andre berani-beraninya makan makanan di atas meja. Kejam kali cuy. Terlebih lagi saat mau mencuci piring, seekor begundal pun dengan sengaja menjatuhkan piring supaya Andre dijadikan samsa oleh bapak dan emaknya sekaligus meningkatkan dosa-dosa kedua orang tuanya. Kamu tuh gak ada kerjaan ya? Ngapain kamu pecahin piring? Hah? Kata-kata macam apa itu? Lagian orang gabut pun gak mungkin mecahin piring kecuali gak disengaja. Melihat piring hadiah dari beli Rinso 2 saset gratis piring ini pecah membuat Andrea hampir dikit dari rumah karena kata begundal Risa. Andre, kamu pikir itu piring murah kali ya? Hah? Ya ilah, berapa sih harga piring? Bahkan untuk mengganti piring yang mungkin dulunya pernah dipakai oleh Raden Kian Santang, kini Andre disuruh bekerja di tempat omnya sebagai kurir yang siap mengantar paket hingga keliling lintas galaksi Bima Lampung. Jadi mulai hari ini kamu kerja di sini. Lah, bagus dong dapat gaji. Oh tidak mungkin, tangan-tangan begundal di pintu berkah kayak koruptor cuy. Di hari pertama bekerja sebagai ekspedisi SBR, Cyberroom, si Andre bukannya menunggangi motor untuk melakukan case or duel, melainkan harus menggunakan sepeda peninggalan dari kakek buyutnya yang dulu pernah menang di kejuaraan Ida Tenjam. Buat anak kelahiran 90 pasti tahu dah itu apa Ida Tenjam. Tapi kalau misalnya pakai sepeda, mana mungkin keburu untuk antar semua barang ini om? Kalau kamu jalan kaki jauh lebih gak keburu waktunya Andre. Ini omnya pura-pura gendeng atau emang gendeng beneran sih? Namun beruntung di tengah hidup dikelilingi begundal ada sosok manusia baik hati yaitu bapak ini yang siap membantu Andre meskipun hanya mengangkat beban paketnya ke sepeda turbonya. Ya namanya juga ekspedisi SBR. Harus banyak-banyak sabar. Nah ketika mengantar paket seorang motovlogging pun dengan sengaja menyenggol dong Andre yang tentunya membuat barang-barang yang dibawa Andre hancur seketika sampai mendapatkan beragam ulti dari cangkem customer setelah melihat pesanannya menjadi paket geprek. Tinggal diisi topping aja itu di atasnya.
Walaupun minion di pintu gerbang terkenal barbarnya, tapi pastinya ada juga minion yang baik hati seperti Mak dengan alis garis katulistiwa ini. Karena ketika melihat Andre mengantar paket menggunakan sepeda. Bentar ya Mas, saya bikinin minum dulu. Asik, andai customer Mama gini ya. Biasanya juga fokus unboxing paket, kalau nggak cocok minta dikembaliin. Di perjalanan pulang, rantai sepeda Andre pun tiba-tiba putus karena beban paket yang dibawanya begitu berat, belum lagi beban hidup dan dosa-dosanya. Bahkan hingga malam hari barulah Andre sampai di markas ekspedisi Cyberroom-nya, tapi beroja sampai, mentalnya kembali diuji mendengar bacotan dari para begundal yang udah jadi begundal plus tanpa otak. Kamu seharian ngapain aja? Pakai nanya. Udah jelas-jelas ngantar paket pakai sepeda. Karena Andre begitu lemot dalam bekerja, membuat Risa ingin mengakiknya dari tempat kerja akibat bisa merusak citra perusahaan yang padahal memang tak memiliki citra. Asik, gimana mau citra kalau customer tahu cangkem woman Risa kayak gini? Piring di rumah pecah sekarang begini. Aduh gimana mau dibayar? Capek tau nggak? Kenceng kali cuy, Wiz Khalifa pun kalah ini. Di sisi lain, adik-adik Andre pun juga mendapatkan beberapa damage dari kebegundalan anak-anak omnya. Bahkan sejak kecil anak-anak omnya ini memang sudah terdidik jadi begundal, terdengar dari cangkemnya ketika memberi tutur rahayu. Ngapain kamu suruh si Laras? Ngapain buang-buang duit kalau ada yang bisa kita manfaatin secara gratis? Cocok nih jadi peserta IMB, Indonesia Mencari Begundal. Walaupun tiap hari menerima siksaan yang hampir mirip siksa kubur, ya cuman beda alam doang. Trio tim 2 ini pun hanya bisa tabah mengikhlaskan segalanya kepada sutradara dan percaya suatu hari nanti akan lebih baik. Asik. Udah kayak lagu Hindia aja. Apalagi tiap hari si Andre yang mendapatkan tip dari customernya mulai ditabung, berharap suatu hari mereka bisa membeli rumah baru dan jauh dari kebegundalan para begundal ini. Ngipi. Mana bisa cuy. Nah, 1 bulan kemudian ketika waktunya gajian, Karena kamu udah numpang hidup di rumah saya, gaji kamu bulan ini saya potong. buset dah, kukira gratis. Tahu gini mending ngontrak aja cuy. Kamu nggak terima? Udah sana, komplain lagi. Modelan bos kayak gini kok bisa dapat anak buah ya? Mending resign aja daripada kena mental. Kala itu Andre pun mendapatkan misi pengantaran paket level expert karena tak boleh paket tersebut mengalami lecet atau berdebu sedikit pun. Tapi akibat menolong seorang woman, Mbak! Awas, Mbak! lah, kukira yang nabrak mobil ternyata motor. Kalau mobil masih mending ya ada blind spotnya, lah motor. Mana ada. Oh ya, ini ada sebagai tanda terima kasih saya. Bisa-bisanya hilang kayak avatar padahal Andre naruh sepeda di depannya. Kemudian saat sampai di lokasi tujuan, Andre langsung terkena semprotan jigong karena cangkem customernya terlalu kencang dalam bertutur kata. Akibat melihat paketnya terkena geprekan dan hancur. Apalagi karena hal ini juga membuat omnya ikut-ikutan memberikan tutur kata yang pastinya tidak ramah didengar oleh para bocil FF karena bisa menaikkan emosinya untuk baku hantam tanpa pandang umur. Ya kalian tahulah, bocil FF barbar semua cuy. Pokoknya saya nggak tahu ya, bulan depan kamu nggak akan digaji, ngerti? Buset, cuman karena satu barang pecah doang sampai nggak digaji. Nah malam harinya saat 2 begundal ini menghitung cuan, datanglah para goblin yang siap nilep cuan-cuan orang tuanya dengan berbagai macam alasan seperti remaja pada umumnya. Aku tuh buat kursus acting sama uang pelicin biar aku tuh main sinetron. Dengar guys, uang pelicin biar aku tuh main sinetron. Oh jadi harus pakai uang pelicin toh. Kebiasaan negara Wakanda ya. Lu punya pelicin, hidup lu auto lurus. Karena gak dikasih cuan, 2 begundal goblin ini pun melampiaskan kekesalannya dengan menyenggol dong adik Andre. Akibat katanya sejak kehadiran trio tim 2 ini, mereka jadi kesusahan meminta uang tambahan. Sejak kalian di sini, Sekarang kita jadi susah minta uang tambah. Loh. Apa hubungannya kids? Mereka di sana aja kagak dikasih uang. Sampai akhirnya 2 goblin ini memiliki cara lain dengan menilep diam-diam uang emaknya hingga saat pagi harinya mereka langsung menuduh kalau kemungkinan Andre lah pencurinya. Wah, semudah itu yang mengkambing brodikan seseorang. Itu uang saya sendiri, saya nggak pernah mencuri. Ya, gitulah hidup sebagai anak miskin. Sekalinya punya uang pasti dituduh yang enggak, bener nggak?
Karena kejadian ini membuat omnya langsung mengekik trio yatim ini dari sana tanpa membawa uang sepeser pun, bahkan tanpa memberi mereka pesan immortal agar bisa kuat menjalani hidup luntang-lantung. Kejam kali cuy. Assalamualaikum. Walaupun jadi begundal, attitude salam gak boleh lepas ya guys. Di tengah hidup lagi luntang-lantung ini, kepala adiknya malah tiba-tiba terkena kutukan lalu terselipkan begitu saja. Namun beruntung sang sutradara berhasil mengutus si penyelamat bumi yaitu teman sekurirnya sehingga si bocil FF bisa diselamatkan. Bahkan sekaligus mengizinkan Andre tinggal di rumahnya karena temannya kebetulan seorang dudapir. Ini motor saya bisa kamu gunakan buat daftar ojek online. Tapi Pak, saya kan juga nggak punya SIM. Bisa kamu gunakan buat bikin SIM. Buat bikin SIM apa buat bayar calo? Ups. Dengan kebaikan temannya, akhirnya ini Andre mempunyai sebuah job sebagai ojek online yang siap mengantar customernya hingga ujung Samudra Hindia Belanda Bekasi Cirebon. Aplikasinya kayak Gojek ya. Tapi outfitnya biru. Ini Gojek apa Bluebird? Nah, saat mengantar sebuah pesanan, Andre pun terkejut ternyata customernya adalah woman yang dulu pernah diselamatkan. Asik. Wah, nggak nyangka kita ketemunya lagi ternyata kayak gini. Lah, terus ketemunya gimana? Dengan kondisi tangan Andre dua-duanya buntung kayak di film sebelumnya. Namun saat mau diberikan tips sebagai tanda terima kasih, datanglah begundal anak omnya ke sana karena rupanya woman ini adalah pacar si begundal ini. Aduh, dunia ini sempit kali ya. Ketemunya dia mulu. Nih, ada tips buat lo. Biar lo rajin ngojek ya, dan gak jadi maling. Widih, cocotnya. Kok kamu gitu sih, jahat banget. Sayang. Mam. Ini pacarnya sampai kamar udah pasti langsung hapus PP. Keesokan harinya saat Andre dapat orderan es cappuccino cincau cius, ia pun menemukan sebuah problem di sana karena si penjual mengeluh es batunya selalu datang terlambat. Nah, dari sinilah ia memikirkan sebuah ide usaha berjualan es batu. Mantap. Ketika menemukan sebuah problem, langsung punya ide buat nyelesain. Nggak sekalian jadi anggota yang onoh. Banyak tuh problem yang belum ketemu penyelesaiannya. Cuaks. Kemudian besoknya mulailah Andre menciptakan es batu sekeras kepala kalian yang membatu bersama adik-adiknya. Ini bikin es batunya pakai air matang kan? Ya iyalah. Kalau air mentah mah cuman ada di film Azab Kids. Dimana dengan ide usaha barunya ini, si Andre langsung menawari ke penjual cappuccino cincau cius, tapi... Maaf banget, Dre. Kita udah punya vendor sendiri, udah lama kita pakai. Yah, ini nih pentingnya konsultasi terlebih dahulu. Gerak doang tanpa pertimbangan. Merasa gagal karena ternyata marketnya udah punya vendor tersendiri. Keesokan harinya si penjual cappuccino cincau cius langsung ditegur oleh sutradara, menyuruhnya untuk order aja di tempat Andre, sehingga hari itu juga Andre langsung mendapatkan pelanggan pertamanya. Wih. Waduh, cari di mana lagi nih orang jual es batu? Gila nggak tuh? Es batu tiba-tiba stoknya limited. Dan hal yang lebih membagongkan di atas membagongkan, ternyata minion ini adalah karyawan dari woman yang pernah diselamatkan Andre, sehingga lagi-lagi Andre pun auto gacor parah. Kamu jualan es juga? Iya, Mbak. Kamu bisa jadi vendor es batu di sini. Langsung diajakin kerja sama dong. Menerima tawaran tersebut membuat Andre semakin harus kerja keras sampai dibantu oleh temannya hingga dari hasil kerja kerasnya selama beberapa bulan, kini Andre pun sudah bisa mendirikan CV es batu kristal yang siap mendinginkan lidah para warga seperti meminum salju dicampur marjan. Gila, rezeki orang lancar-lancar amat ya. Nah, di suatu hari saat begundal ini datang ke rumah pacarnya, ia pun begitu kaget melihat kedatangan Andre yang ia kira sudah menilap hati pacarnya dengan usaha kerja keras jualan es kristal. Cah, pengangguran sih. Lu ngapain sih di sini? Mending lu pergi sana. Mendingan kamu aja yang pergi. Kan aku udah bilang kalau aku nggak mau ketemu kamu lagi. Gue jadi dia serasa ingin menghilang dari line dah. Dan saat di dalam rumah, si woman ini pun memberikan sebuah ide agar bisnis semakin berkembang biak. Kenapa kamu nggak coba promosiin es batu kamu di internet? Ngirimnya gimana tuh? Hingga dari sini Andre pun semakin kepikiran untuk berjualan es batu dengan live di aplikasi Geblek dan juga toko Orin. Di sisi lain, teman si Andre pun tiba-tiba dipecat oleh bosnya karena ketahuan telah membantu Andre dalam mensukseskan ide usaha jualan esnya.
Namun dengan emosi yang sudah muak banget punya bos macam begunal ini, si bapak pun langsung melampiaskan emosinya sebelum pergi. Saya akui, kalau saya itu udah muak dengan semua peraturan di sini. Nah, gitu dong. Kasih demek dulu sebelum pergi. Mendengar demek bacotan bapak ini begitu ekstrim membuat ini begunal nambah murka karena ia malah datang ke rumah Andre yang sepi. Kok bisa sepi ya? Padahal kan ada adik-adiknya. Di mana dua begunal ini mengganti air galon di sana menjadi air keran sehingga besoknya Andre langsung didemo karena telah membuat es batu dengan air mentah. Cara dia tahu es batu Andre bikin pakai keran gimana ya? Bukannya es batu kagak ada rasanya. Bahkan bukan cuma para warga yang mengamuk, melainkan juga si Woman ikutan ngamuk sampai memutuskan hubungan kerjasama dengan si Andre. Wih, bisnisnya gampang lancar, gampang juga hancurnya. Kayaknya kita nggak bisa kerja sama lagi. Aku bakal nyari vendor baru untuk ini. Setelah udah gak ada yang percaya dengan es batu buatan Andre, kini ia pun mencoba memasarkan es batunya melalui internet yang siap dikirim hingga gurun pasir sekaligus. Akan promosiin lewat internet dan sosial media. Tutorial ngirim es batu keluar pulau dong bang. Malam itu juga si Andre pun langsung mempromosikan es batunya. Widih. Ngakunya miskin tapi HP malah ikut circle Satria Mahasatir. Di mana berwajah memposting foto di Instagram, besoknya Andre pun mulai mendapatkan orderan es batu sebanyak sampah yang ada di Bantar Gebang. Saya mau pesen es batu pak, saya dari restoran di Jalan Maga. Dah lah, sosial media marketing tutup usia kalau segampang ini bangun bisnis. Saat mau dikirim datanglah Woman, ya panggil aja Susan, untuk memastikan air yang dipakai buat es batu. Hingga karena ada sebuah CCTV di rumah sana, barulah mereka berhasil menciduk dalang di balik penghancuran usaha es batu Andre. Astagfirullahaladzim. Oh mantap, Dimas. Bisa-bisanya mereka baru ngeh kalau punya CCTV ya. Malam harinya saat begunal bocil ini mau beraksi kembali menilap uang orang tuanya, ia pun akhirnya berhasil ditangkap kering oleh emak dan juga bapaknya. Sampai terkuaklah uang yang hilang selama ini adalah ulah dari anaknya. Capek deh. Jangan-jangan kamu juga yang ambil uang waktu itu ya? Hah? Iya pak. Nuduh orang tahu-taunya di rumah sendiri malingnya. Beberapa bulan pun berlalu, kini perusahaan begunal ini tiba-tiba bangkrut karena tak ada satupun orang yang mau melamar sebagai kurir. Ya iyalah, bosnya galak gini. Sampai akhirnya rumah mereka harus dijual lalu kembali menjalani perannya sebagai keluarga Kismin. Mamam tuh. Sementara Andre setelah melalui bulan purnama ke-7 akhirnya bisnisnya bisa meningkat secara drastis. Bahkan sekarang ia sudah menikah bersama Susan dan sedang mengandung calon member FF. Wih, kalau jodoh emang kagak kemana ya? Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah membuat api sekecil apapun semasa kalian hidup. Ya bisa dibilang kalau ada masalah cepet-cepetlah diselesaikan. Kita udah dewasa men. Bukannya ada masalah malah main sindir di sosmed, asik. Karena jika sekali saja kalian jahat ke orang dan orang itu punya sifat pendendam permanen, fix. Anak-anak kalian yang suatu saat akan dilampiaskan, ya itu pun kalau kalian meninggal. Lihat aja noh Andre, korban balas dendam bapak mamanya yang nilap warisan omnya kan. Makanya hidup itu butuh proses bos, bukan cuma sekedar warisan, apalagi jual warisan buat daftar